Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 638, Siapa Senior Pembunuhan? 1. Alam surgawi, di pegunungan di belakang pegunungan 100.000. Mengaum, mengaum, mengaum. Beruang hitam itu menginjak pendekar pedang itu dan meraung ke arahnya. Sepasang cakar beruang besar menyambar pendekar pedang itu di udara dan merobeknya menjadi dua bagian. Mengesampingkan pendekar pedang itu, beruang hitam menunjukkan senyuman sederhana dan jujur pada Xiao Changtian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Changtian melihat pertarungan beruang hitam. Seperti yang diharapkan dari salah satu penguasa hutan pegunungan. Metode ini, Xiao, langsung berpikir bahwa itu luar biasa. Sebenarnya, dengan kekuatan bela dirinya barusan, dia bisa mengelak. Dia melihat senyum jujur beruang hitam seolah-olah dia sedang meminta pujian. Xiao Changtian berjalan ke sisi beruang hitam dan mengusap kepalanya. Saya sudah memutuskan. Mulai sekarang, tugas menjaga gunung belakang akan diserahkan kepadamu. Di masa depan, jika ada orang aneh yang masuk, kamu akan membunuh mereka. Beruang hitam mengangguk pada Xiao Changtian. Beruang hitam kecil ini cukup pengertian. Baiklah, dia benar-benar telah mengambil harta karun. Saat ini, macan putih datang ke sisi Xiao Changtian dan tersenyum. Melihat harimau putih itu, Xiao Changtian mengambilnya dari tanah. Dan kamu, Xiao Bai, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Jika bukan karena Waiti, dia tidak akan tahu bahwa seseorang akan menyerang api neraka melalui gunung belakang. Xiao Changtian pun mengusap kepala berbulu harimau putih itu dan membawanya ke pulau. Xiao Changtian tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh ketika dia sampai di pulau itu. Bukankah pulau ini terlalu sepi? Dia ingat pulau itu tidak terlalu ramai. Namun, dia setidaknya bisa melihat beberapa orang berjalan-jalan. Mengapa dia tidak melihat siapapun di sepanjang jalan? Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian melihat Alpa tertidur di pulau itu. Alpa, apakah kamu tahu kemana Immortal Dayang dan Lin Changfeng pergi? Pendekar pedang datang ke gunung belakang pulau. Dia harus berdiskusi dengan mereka. Alpa mendengar panggilan Xiao Changtian dan berdiri dari tanah. Dia membawa Xiao Changtian ke samping. Pakan, pakan, pakan. Segera, Alpa membawa Xiao Changtian ke loteng. Apakah maksudmu Daois Biksun dan yang lainnya ada di dalam? Pakan, pakan, pakan. Setelah mendapat konfirmasi Alpa, Xiao Changtian pun melihat nama loteng itu. Bukankah ini perpustakaan sutra yang baru saja ia dirikan? Mungkinkah? Xiao Changtian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata perlahan kepada Alpa. Alpa, masuklah dan panggil orang-orang itu dari dalam keluar. Alpa mendengar kata-kata Xiao Changtian dan masuk ke perpustakaan sutra. Jika itu masalahnya, itu tidak baik. Saat ini, Xiao Changtian melihat ke penyimpanan sutra dengan ekspresi khawatir. Segera, atas panggilan Alpa, Dewa Matahari Agung dan yang lainnya tidak berani tinggal di penyimpanan sutra. Mereka semua sampai di ruang terbuka di depan penyimpanan sutra. Melihat begitu banyak orang keluar dari penyimpanan sutra, Xiao Changtian berkata kepada mereka perlahan. Apakah buku-buku di perpustakaan sutra sangat bagus? Daois Biksun dan yang lainnya tidak tahu mengapa Xiao Changtian memanggil mereka. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Li Taibai menjawab dengan jujur. Guru, buku di dalamnya bisa dikatakan sangat indah. Setelah membacanya, pemahamanku tentang pedang Dao telah meningkat ke tingkat yang baru. Setelah Li Taibai selesai berbicara, semua orang merasa iri. Seperti yang diharapkan dari murid senior. Pemahamannya memang lebih kuat dari kita. Dia baru berada di dalam untuk waktu yang singkat, tetapi pemahamannya tentang Dao telah meningkat ke tingkat yang baru. Wajah Xiao Changtian menjadi gelap saat mendengar kata-kata Li Taibai. Pedang Dao macam apa ini? Li Taibai seperti yang dia bayangkan. Kamu pasti asyik baca novel. Dia ingat bahwa dia bahkan belum pernah mengalahkan boneka pelatihan kayu terakhir kali. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada yang lain. Apakah kamu sama? Mendengar kata-kata Xiao Changtian, semua orang mengangguk setuju. Xiao Changtian menutupi dahinya saat melihat respon dari kerumunan. Sepertinya apa yang dia khawatirkan telah terjadi. Orang-orang ini sama seperti dia di kehidupan sebelumnya, kecanduan novel dan tidak mampu melepaskan diri. Dia begadang sepanjang malam untuk berkultivasi,
dan pada akhirnya, dia tiba-tiba datang ke sini. Dia mengira itu adalah akun level maksimal, namun kenyataannya, itu adalah akun pemula. Tidak, dia tidak bisa membiarkan mereka menempuh jalan lamanya. Jika mereka dibiarkan terus merasa putus asa, apa bedanya ini dengan menunggu kematian? Xiao Changtian berdeham. Kalian semua sedang membaca buku di penyimpanan sutra. Tahukah kamu apa yang terjadi di belakang gunung? Saat suara Xiao Changtian turun, semua orang menjadi bingung. Senior, apa yang terjadi di belakang gunung? Pada saat ini, Great Sun Immortal juga berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Pembunuh datang dari gunung belakang. Aku hampir disergap oleh pendekar pedang. Apa itu tadi? Saat kata-kata marah Xiao Changtian jatuh, Taois Dayang dan yang lainnya terkejut. Di zaman sekarang ini, siapa yang berani membunuh seorang senior? Pada saat ini, Ye Fan juga keluar dari kerumunan. Tuan, di manakah pendekar pedang ini? Biarkan aku membunuh mereka. Itu benar, Guru. Di mana pendekar pedang ini? Ayo pergi dan bunuh mereka. Tidak, saya ingin membunuh seluruh keluarga mereka. Setelah Ye Fan selesai berbicara, Di Wu Zeng dan yang lainnya juga menggema. Mereka akhirnya mengerti kenapa Xiao Changtian marah. Itu adalah tanggung jawab mereka untuk melindungi pulau itu, tapi mereka membiarkan seseorang menyelinap masuk. Wajar jika tuannya marah. Xiao Changtian melihat ekspresi berapi-api di Wu Zeng dan Fu Tian. Matanya berputar dan dia berkata kepada mereka, Tuan hanyalah manusia biasa. Apakah Anda ingin saya menyelidiki dan memberitahu Anda siapa pembunuhnya? Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Ye Fan dan yang lainnya juga merasa malu. Itu benar, Tuan mereka saat ini sedang memurnikan hatinya di dunia manusia. Tentu saja, merekalah yang akan menangkap si pembunuh. Guru juga sedang melatih mereka. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Fan perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Tuan, jangan khawatir. Kami pasti akan menemukan pembunuhnya. Ya, Guru, jangan khawatir. Kami pasti akan mencabik-cabik si pembunuh. Ya. Mendengar kata-kata Ye Fan dan yang lainnya, Xiao Changtian juga mengangguk puas pada mereka. Bagaimanapun, dia sudah berurusan dengan pendekar pedang itu. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk jalan-jalan selama mereka tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca novel. Kemudian, Ye Fan juga membawa Di Wu Zeng dan yang lainnya ke belakang gunung. Saat ini, Xiao Changtian melihat Lin Changfeng dan berkata kepadanya perlahan. Orang tua, kamu harus memperbaiki formasi susunan pelindung sekte ini. Ada juga Daois Biksun. Aku harus merepotkanmu dengan pulau ini. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Lin Changfeng dan Great Sun Immortal tersenyum dan mengangguk padanya. Senior telah memberikan bantuan besar kepada mereka semua. Sebuah lubang muncul di pulau itu di depan mata mereka. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka tidak akan punya wajah untuk terus tinggal. Bab 639, itu hanya pemikiran, 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian sangat puas saat melihat penampilan Great Sun Immortal dan yang lainnya. Tampaknya mereka semua sangat prihatin dengan apa yang terjadi di belakang gunung. Bagaimanapun, seseorang telah datang ke rumahmu untuk mengambil nyawamu. Jika Anda tidak menganggapnya serius, maka tidak ada harapan. Sekarang karena ada yang harus mereka lakukan, orang-orang ini tidak akan mengikuti jalan lama mereka. Dengan pemikiran tersebut, Xiao Changtian membawa Alpa ke dapur api neraka. Orang-orang itu datang untuk menangani api neraka, tetapi mereka semua telah ditangani. Namun, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua orang yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dia masih meninggalkan Alpa dengan api neraka. Indera penciuman Alpa lebih sensitif, sehingga dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi pada waktunya. Setelah Xiao Changtian pergi, Dewa Matahari Agung berkata kepada Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya. Semuanya, saya rasa saya tidak perlu banyak bicara tentang apa yang perlu dilakukan. Taois Biksun, jangan khawatir. Kami dapat mencapai apa yang kami miliki saat ini semua karena senior. Jika orang-orang itu tertangkap oleh saya pasti akan menghajar mereka sampai mereka tidak bisa buang air besar. Mendengar kata-kata Dewa Raja Awan Merah, semua orang mengangguk. Ayo, kita pergi ke gunung belakang untuk melihatnya. Saat ini, di gunung belakang, Ye Fan membawa Wang Miaoshu, Di Wu Zeng,
dan yang lainnya ke bebatuan. Adik kelima, kamu baru saja berkencan dengan guru. Bisakah kamu melihat sesuatu? Ye Fan melihat bekas pedang di gunung palsu dan perlahan berkata kepada Di Wuzeng. Ketika Di Wuzeng mendengar kata-kata Ye Fan, dia juga menggelengkan kepalanya ke arahnya. Di antara semua orang, dialah yang paling tidak memperhatikan detail. Kakak senior, biarkan aku yang melakukannya. Mungkin saya bisa menyimpulkannya. Saat ini, Futian juga berkata perlahan kepada semua orang. Mendengar kata-kata Futian, semua orang memandangnya. Di antara semua orang, hanya metode budidaya Futian yang paling komprehensif. Seharusnya terdapat banyak teknik rahasia dalam warisan Ren Huang. Pada saat ini, Futian juga tiba di depan gunung palsu itu. Dia menggumamkan sesuatu, dan kemudian cahaya keemasan menyala di tubuhnya. Cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya dan berputar di sekitar bebatuan. Kemudian, dia terbang menuju ke arah langit marsial Dao. Aku mengerti, semuanya ikuti. Pada saat ini, Futian juga berkata perlahan kepada semua orang. Kemudian, Futian dan yang lainnya mengikuti di belakang Jin Guang dan terbang menuju surga seni bela diri. Di saat yang sama, Great Sun Immortal dan yang lainnya juga datang terlambat. Melihat Ye Fan terbang ke kejauhan, Great Sun Immortal juga berkata kepada yang lain. Senior Ye Fan dan yang lainnya seharusnya memiliki beberapa petunjuk. Ayo cepat ikuti. Begitu dia selesai berbicara, Great Sun Immortal juga memanggil selimutnya. Dia memimpin kerumunan dan mengejar Futian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di Villa Pedang Surgawi. Setelah Xiao Changtian mematahkan batang hidungnya, Heavenly Sword Manor. Guru telah memulihkan diri di Heavenly Sword Manor. Pada saat ini, di ruang tamu Villa Pedang Surgawi. Wajah Tuan Istana Pedang Surgawi dibalut perban. Di seberangnya duduk seorang wanita berbaju merah. Paman Tianjian, bagaimana janjimu pada Hong Yi? Wanita itu adalah wanita berjubah merah. Wanita berjubah merah itu juga bergegas untuk menanyakan situasinya. Langit dan Hun telah mati selama beberapa waktu. Kemudian dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, kertas tidak bisa menutupi api terlalu lama. Ketika Master Istana Pedang Surgawi mendengar kata-kata wanita berbaju merah, dia tersenyum canggung padanya dan menunjuk ke hidungnya sendiri. Keponakan perempuan berbaju merah, lihat paman. Aku harus merepotkanmu untuk menunggu beberapa hari lagi. Namun, jangan khawatir. Setelah saya pulih, saya pasti akan memberikan salinannya kepada Li Xiaotao dan keluarganya. Gantung semuanya di luar untuk dipajang di depan umum. Lagi pula, kamu melihat bagaimana paman mengirimkan 5 pendekar pedang terakhir kali. Saya yakin kita akan segera mendapat kabar tentang mereka. Saat dia berbicara, Master Heavenly Sword Manor menggosok telapak tangannya. Saat ini, bekerja sama dengan Pil Pavilion sangatlah penting bagi mereka. Terutama setelah kehilangan metode kultivasi dan keterampilan roh tersebut. Pada saat ini, seorang murid dari Villa Pedang Surgawi masuk dari luar. Manor Lord, kabar buruk, kabar buruk. Teriakan tiba-tiba itu menarik perhatian semua orang. Melihat murid ini, wajah Master Heavenly Sword Manor berubah muram. Ayo. Karena pergerakan wajahnya, Master Heavenly Sword Manor masih bisa merasakan rasa sakit yang datang dari pangkal hidungnya. Kemudian, dia menamparkan murid pedang langit itu tanpa penjelasan apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu begitu tidak sabar? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku sedang menghibur keponakanku? Murid Sekte Pedang Langit juga berdiri setelah ditampar oleh penguasa Istana Pedang Langit. Saya tahu saya salah, Tuan Manor. Katakan padaku, ada apa? Pada saat ini, Master Istana Pedang Surgawi perlahan berkata kepadanya. Manor Lord, ada beberapa ahli tak dikenal di luar dan mereka membantai murid-murid Heavenly Sword Manor kami. Para murid tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apa itu? Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang begitu penting sebelumnya? Apa yang kamu lakukan tadi? Pada saat ini, Master Istana Pedang Surgawi menamparkan muridnya lagi. Dia benar-benar bodoh. Dia tidak akan berubah meskipun diajar berulang kali. Saat dia berbicara dengan marah, Master Heavenly Sword Manor bergegas keluar. Wanita berjubah merah di aula melihat Master Istana Pedang Surgawi bergegas keluar. Dia juga sedikit mengernyit dan mengikutinya keluar. Berjalan keluar dari aula, pemilik Sky Sword Villa melihat murid-murid Sky Sword Villa berserakan di lantai.
Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Siapa yang berani kurang ajar di villa pedang surgawi kita? Jangan berpikir hanya karena kita terjatuh, kamu bisa. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat puluhan mata menatapnya. Katakan padaku, kenapa tidak? Pada saat ini, Di Wu Zeng, yang melayang di udara, berbicara kepada Master Istana Pedang Surgawi. Kamu pikir kamu adalah seekor harimau. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat seperti apa penampilanmu? Pada saat ini, Di Wu Zeng terus berbicara dengan nada menghina kepada Master Istana Pedang Surgawi. Saat Master Istana Pedang Surgawi melihat Di Wu Zeng, jantungnya berdebar kencang. Bukankah ini pria yang ditemuinya di hutan luar kota? Kenapa dia datang ke sini lagi? Dan orang-orang di sekitarnya, mengapa aura mereka tidak lebih lemah dari auranya? Astaga, apakah dia harus melakukan ini? Bang! Master Heavenly Sword Manor langsung berlutut di depan Di Wu Zeng dan yang lainnya. Pahlawan, apa yang terjadi hari itu adalah kesalahpahaman. Aku, Pedang Surgawi. Manor Master, saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Ada berbagai macam harta karun, wanita, teknik budidaya, dan keterampilan roh di istana. Saya hanya berharap Anda bisa tenang. Saat dia berbicara, Master Istana Pedang Surgawi terus bersujud kepada Di Wu Zeng dan yang lainnya. Lelucon yang luar biasa. Jika dia benar-benar punya pemikiran lain hari ini, dia akan bisa melarikan diri. Itu hanya bisa menjadi pemikiran. Bab 640, Tianjian lumpuh, Hong Yi ditangkap, 1. Surga Seni Bela Diri, Villa Pedang Surgawi. Di Wu Zeng dan yang lainnya memandang ke arah Master Istana Pedang Surgawi yang sedang bersujud di tanah. Pada saat ini, Ye Fan juga melemparkan pedang panjang di tangannya ke sisi Master Heavenly Sword Manor. Apakah kamu mengenali pedang ini? Mendengar kata-kata Ye Fan, penguasa Istana Pedang Surgawi buru-buru mengambil pedang di sampingnya. Bukankah ini pedang dari 5 pendekar pedang? Kenapa ada di sini? Dengan pemikiran ini, Master Istana Pedang Surgawi mengangkat kepalanya dan perlahan berkata kepada Di Wu Zeng dan yang lainnya. Pahlawan, pedang ini milik Villa Pedang Surgawi kita. Suara mendesing. Sebelum penguasa Istana Pedang Surgawi selesai berbicara, dia melihat Ye Fan mengangkat kapak perang di tangannya ke udara. Saat Ye Fan mengangkat kapaknya, Master Istana Pedang Surgawi merasakan retakan spasial muncul di udara. Pahlawan, tunggu, biarkan aku menyelesaikannya. Pada saat ini, penguasa Istana Pedang Surgawi juga buru-buru berkata kepada Ye Fan. Jika dia berbicara lebih lambat, dia mungkin akan mati seketika. Mendengar kata-kata dari penguasa Istana Pedang Surgawi, Ye Fan juga memperlambat gerakannya dan perlahan berkata kepada penguasa Istana Pedang Surgawi, apalagi yang ingin dikatakan. Anda menyerang tuan kami. Kami tidak punya pilihan selain membalas dendam. Mendengar kata-kata Ye Fan, Master Istana Pedang Surgawi juga berseru kepada Ye Fan, pahlawan, beraninya aku menyerang tuanmu. Kelima pendekar pedang ini diutus olehku untuk menghancurkan alam rendah yang disebut dunia surgawi. Bagaimana kamu bisa menyinggung tuanmu? Kamu pasti melakukan kesalahan. Kelima pendekar pedang ini akan menghadapi alam yang lebih rendah. Bagaimana mereka bisa menyinggung orang yang begitu hebat? Jika memang ada orang yang begitu hebat, dia harus memberikan dirinya 100 nyali. Saya tidak berani pergi ke sekolah. Mendengar kata-kata tuan rumah pedang surgawi, Ye Fan tidak ragu sama sekali dan langsung menebas tuan rumah pedang surgawi. Tuanku ada di dunia surgawi, dan kamu masih mengatakan tidak ada. Ah, ah, ah. Begitu suara Ye Fan turun, tangisan menyedihkan dari penguasa Istana Pedang Surgawi terdengar di seluruh Istana Pedang Surgawi. Kakiku, kakiku. Pada saat ini, Master Istana Pedang Surgawi juga sedang melihat kakinya. Kapak Ye Fan barusan hampir melumpuhkan kakinya. Di saat yang sama, Di Wu Zeng juga datang ke sisinya. Bekas luka yang guru berikan padamu belum sembuh, dan kamu ingin mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tampaknya bekas luka terakhir kali tidak cukup untuk dilupakan. Mendengar kata-kata Di Wu Zeng, Master Istana Pedang Surgawi juga memikirkan sesuatu. Di hutan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang tersebut adalah eksistensi yang dapat mengendalikan burung phoenix. Mengapa 5 pendekar pedang memprovokasi orang seperti itu? Mungkinkah, pada saat ini, Master Istana Pedang Surgawi juga melihat ke belakangnya? Hong Yi,
Kamu benar-benar menyebabkan Villa Pedang Surgawi menderita. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah menjadi pisau di tangan Red Spectre. Setelah kata-kata penguasa Istana Pedang Surgawi terdengar, sebuah suara terdengar dari dalam Istana Pedang Surgawi. Saat dia melihat Di Wuzeng dan yang lainnya, Kaos Merah punya firasat buruk. Dia tidak menyangka Master Istana Pedang Surgawi akan menyerahkannya begitu cepat. Di Wuzeng tersenyum saat mendengar suara di dalam. Jadi, ada kaki tangan lainnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menguji pemahamanku. Degen tangan kosong. Di Wuzeng berkata perlahan sambil mengambil pedang dari tanah. Kemudian, baju merah, yang sedang melarikan diri, merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya. Lalu, tubuhnya tanpa sadar terbang menuju Di Wuzeng. Pada akhirnya, dia berlutut di depan Di Wuzeng dan memegang pedang di tangannya dengan kedua tangannya. Berlutut di depan Di Wuzeng, baju merah juga menatapnya dengan marah. Pada saat ini, Great Sun Immortal juga keluar dari samping. Sambil menunjuk wanita berjubah merah, dia berkata kepada Di Wuzeng dan yang lainnya. Senior, saya kenal wanita ini. Dia sengaja mendekatimu sebelumnya. Saya tidak menyangka ini menjadi tujuannya. Setelah mendengar kata-kata Dewa Matahari Agung, wanita berbaju merah tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar anjing dari Xiao Changtian itu. Bahkan jika kamu berubah menjadi hantu pengembara, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Apa itu? Pil Soul Heaven sudah mati. Master Istana Pedang Surgawi berkata dengan kaget ketika dia mendengar kata-kata wanita berpakaian merah itu. Kemudian, ketika Hong Yi datang mencarinya untuk bekerja sama dan memintanya untuk berurusan dengan dunia surgawi. Ketika semua ini terhubung, Master Heavenly Sword Manor berkata kepada wanita berpakaian merah. Hong Yi, kamu benar-benar punya rencana bagus. Wanita berjubah merah mengabaikannya. Saat ini, Di Wuzeng perlahan berkata kepada wanita berpakaian merah. Jadi, kamulah yang berada di balik segalanya. Kalau begitu biarkan aku menghancurkanmu. Saat dia berbicara, Di Wuzeng juga mengangkat pedangnya. Adik kelima, tunggu. Saat ini, Ye Fan juga memanggilnya. Lebih baik membawanya kembali dan membiarkan guru menanganinya. Ketika Di Wuzeng mendengar kata-kata Ye Fan, dia juga menghentikan apa yang dia lakukan dan mengangguk padanya. Terhadap Ye Fan, kakak tertua ini, semua orang masih sangat yakin. Kemudian, Lin Ruomiao dan Daji juga memenjarakan wanita berpakaian merah itu dan bersiap untuk membawanya kembali ke alam surgawi. Master Heavenly Sword Manor melihat wanita berjubah merah dibawa pergi oleh Lin Ruomiao dan yang lainnya. Dia juga berkata kepada Ye Fan dan yang lainnya. Pahlawan, kalian semua melihatnya, kan? Aku ditipu oleh wanita kejam itu. Aku benar-benar tidak tahu kalau tuanmu tinggal di sana. Jika saya tahu, saya tidak akan berani pergi meskipun saya memakan isi perut beruang atau macan tutul. Berhentilah gemetar. Pada saat ini, Di Wuzeng berkata dengan tidak sabar kepada Master Istana Pedang Surgawi. Mendengar kata-kata Di Wuzeng, Master Istana Pedang Surgawi dengan patuh menutup mulutnya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Di Wuzeng juga menanyakan pendapat Ye Fan. Mendengar kata-kata Di Wuzeng, Ye Fan juga melihat ke Heavenly Sword Manor. Tuhan yang kakinya lumpuh dan perlahan-lahan berkata kepada yang lain. Karena kita sudah menangkap dalangnya, ayo kembali. Melihat penampilan penguasa Istana Pedang Surgawi ini, dia sepertinya tidak berpura-pura. Karena tidak disengaja, Ye Fan tidak berpikir untuk terus menyerangnya. Setelah Ye Fan selesai berbicara, Dawis Dayang dan yang lainnya mengangguk dan terbang menuju dunia surgawi. Melihat Ye Fan dan yang lainnya pergi, Master Istana Pedang Surgawi juga berlutut di tanah dan bersujud kepada mereka. Terima kasih atas belas kasihanmu, pahlawan. Terima kasih atas belas kasihanmu, pahlawan. Penguasa Istana Pedang Surgawi terus berkata, tunggu, sampai Ye Fan dan yang lainnya menghilang dari pandangannya. Setelah Ye Fan dan yang lainnya pergi, Master Heavenly Sword Manor melihat kakinya yang lumpuh. Jejak kekejaman melintas di matanya. Lalu, dia perlahan merangkak ke dalam istana. Xiao Changtian, kan, saya akan mengingat penghinaan hari ini. Aku, Tianjian, cepat atau lambat akan membalas dendam atas hal ini. Bab 641, Aliansi yang Benar 1.
Surga Seni Bela Diri, Villa Pedang Surgawi. Di ruang bawah tanah Villa Pedang Surgawi, Master Villa Pedang Surgawi sedang merangkak di sepanjang koridor. Hahaha, Master Heavenly Sword Manor tertawa ketika dia mendekati peti mati itu. Xiao Changtian, menurutmu apakah fondasi Sekte Pedang Surgawi kita telah dirampok? Faktanya, fondasi Sekte Pedang Surgawi saya jauh melampaui Anda. Imajinasi. Saat dia berbicara, Master Heavenly Sword Manor naik ke tengah peti mati. Dia meletakkan jarinya ke mulutnya dan menggigitnya. Kemudian, darah mengalir di jarinya dan jatuh ke tanah. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Bersamaan dengan suara darah yang menetes, susunan sihir raksasa perlahan-lahan muncul di hadapan Master Istana Pedang Surgawi. Kemudian, formasi sihir memancarkan cahaya putih dan menarik pedang surgawi. Manor Master ke dalamnya. Suara mendesing. Di bawah pengaruh arai, Master Heavenly Sword Manor tiba di dimensi alternatif. Junior dari klanku, apakah ada sesuatu yang mendesak? Sebuah suara tua perlahan terdengar di telinga Master Heavenly Sword Manor. Ketika Master Istana Pedang Surgawi mendengar suara ini, dia juga melihat ke depannya. Pada saat ini, 8 sosok mengesankan perlahan berdiri di depannya. Orang yang baru saja berbicara adalah tetua beralis putih di sebelah kiri yang memegang pedang panjang. Leluhur, jalur perang itu pahit. Melihat kelompok tetua ini, Master Heavenly Sword Manor juga berteriak. Mereka, seorang ahli yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba muncul di alam manusia. Surga dan terus membantai para penggarap. Mendengar kata-kata dari penguasa Istana Pedang Surgawi, beberapa tetua juga tercengang. Mereka perlahan berkata kepada penguasa Istana Pedang Surgawi. Junior, jangan cemas. Kemudian, tetua beralis putih itu juga menemukan bahwa kaki Tuan Istana Pedang Surgawi telah lumpuh. Sinar cahaya putih keluar dari tangannya dan memasuki Heavenly Sword Manor. Kaki guru. Seketika, Master Heavenly Sword Manor merasakan kakinya perlahan pulih. Merasakan perubahan pada kakinya, Master Heavenly Sword Manor sangat gembira. Dia segera berdiri dari tanah dan berkata kepada lelaki tua di depannya, "Leluhur, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi seorang ahli tiba-tiba muncul di alam manusia di surga. Dia menggunakan Divine Beast Pumps, ayo." Sebelum Master Heavenly Sword Manor menyelesaikan kata-katanya, dia terjatuh ke tanah. Orang tua beralis putih itu memandangi kaki Tian Jian ketika dia melihatnya jatuh. Dia baru saja menyembuhkan lukanya, tapi sekarang, ide muncul sekali lagi. Ini, lelaki tua beralis putih dan lelaki tua lainnya saling memandang dengan tak percaya. Sejak kapan makhluk sekuat itu muncul di surga di luar surga? Apa yang baru saja Anda katakan? Phoenix binatang surgawi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan sepasang tanduk banteng di kepalanya berteriak. Tuan Istana Pedang Surgawi. Benar, para leluhur. Orang itu mengandalkan binatang iblisnya untuk melakukan pembantaian secara sembarangan di Heavens Beyond. Saya menduga orang ini berasal dari ras jahat langit luar. Ras jahat surga luar. Kata-kata dari penguasa Istana Pedang Surgawi bergema di telinga para tetua, menyebabkan hati mereka bergetar. Pada saat ini, tetua bertanduk banteng berkata kepada yang lain. Apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang? Saya mengatakan bahwa Green Bull Rache saya telah dihancurkan. Pasti mata-mata ras jahat di surga kita yang bergerak. Sekarang sepertinya kamu percaya padaku. Anda seharusnya mendengarkan saya dan mengirim orang untuk menghancurkan orang-orang itu. Tetua bertanduk banteng adalah nenek moyang dari perlombaan banteng hijau. Dia sangat marah dan ingin keluar dan membalas dendam. Selain itu, ketika yang lain pergi ke sana untuk menyelidiki, mereka tidak menemukan energi jahat apapun. Baru pada saat itulah masalahnya berakhir. Namun, sekarang karena ada masalah Villa Pedang Surgawi, mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berdiri di tengah dengan mutiara spiritual di tangannya perlahan berkata. Semuanya, menurutku kita harus mencoba menghubungi Lord Tiandao dan melihat apakah dia punya instruksi. Segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara, lelaki tua bertanduk banteng itu juga berkata, Tuan Tiandao telah menghilang begitu lama. Jika kita menggunakannya, ras jahat itu. Sebelum tetua bertanduk banteng selesai berbicara, dia melihat tetua mutiara spiritual melambaikan tangannya ke arahnya. Hal semacam ini tentu saja memiliki risiko dan keuntungan. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara,
tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, tetua beralis putih perlahan berkata kepada Master Istana Pedang Surgawi. Junior, kamu harus pensiun dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi kakimu di masa depan. Mendengar kata-kata tetua alis putih itu, Master Istana Pedang Surgawi membungkuk padanya. Leluhur, junior ini akan pergi dulu. Jika ada sesuatu, junior ini akan siap membantu Anda. Saya pasti akan melenyapkan musuh untuk Beyond Avalon. Saat dia berbicara, Master Heavenly Sword Manor perlahan meninggalkan dimensi alternatif. Setelah kembali ke ruang bawah tanah, Master Heavenly Sword Manor tertawa dingin. Tempat yang baru saja dia kunjungi adalah aliansi Dao benar yang dibentuk oleh berbagai dunia makro. Tugas mereka sangat sederhana, yaitu melindungi keselamatan Beyond Avalon. Hal ini untuk mencegah ras jahat dari luar Heavens Beyond menyerang. Adapun alam bawah tempat Xiao Changtian dan yang lainnya berada, mereka semua dikirim sebagai umpan meriam ketika ras jahat menyerbu. Ini adalah penjara yang dibicarakan oleh alam manusia di surga. Oleh karena itu, begitu mereka bertarung melawan ras jahat, para penggarap alam bawah juga kemungkinan besar akan berpindah pihak. Ini juga merupakan alasan mengapa alam manusia di surga terus-menerus menjarah pemeliharaan alam surgawi dan alam rendah lainnya. Xiao Changtian, aku tidak percaya aliansi jalan lurus tidak bisa berurusan denganmu. Dia punya keluhannya sendiri dan masalah klan Banteng Hijau. Master Heavenly Sword Manor yakin bahwa aliansi jalur lurus akan menyerang Xiao Changtian. Pada saat ini, dalam aliansi jalan lurus, lelaki tua Lingzu dan yang lainnya juga telah tiba di depan barisan besar. Semuanya, ayo kita lakukan. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah tanda bintang berujung 5 muncul di depannya dan disuntikkan ke dalam formasi susunan di depannya. Di sampingnya, lelaki tua beralis putih dan yang lainnya juga berubah menjadi rune yang sesuai dan menyuntikkannya ke dalam formasi susunan. Suara mendesing. Arai tersebut diaktifkan oleh para tetua dan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Rasakan Dao Surgawi. Penatua Mutiara Roh berteriak dengan keras. Kemudian, para tetua lainnya menyuntikkan ki sejati mereka ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Formasi susunannya berputar dengan cepat, dan tubuh lelaki tua itu bergetar. Kemudian, dia perlahan-lahan menarik kembali esensi sebenarnya di tubuhnya. Bagaimana itu? Saat Penatua Mutiara Spiritual menarik energi sejatinya, para tetua lainnya juga perlahan berbicara kepadanya. Mendengar perkataan tetua lainnya, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Hai, melihat lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, lelaki tua lainnya juga menghela nafas. Pada saat ini, gelombang aura hitam menyerbu dari bawah barisan. Sudah bertahun-tahun, Pak Tua Lingzu, kamu masih menjelajahi Dao Surgawimu. Sayangnya, sejak Perang Suci terakhir, Dao Surgawimu sudah tidak ada lagi. Bab 642, Ras Jahat Luar Angkasa 1. Surga di luar, aliansi Dao yang benar. Di bawah susunan di depan lelaki tua itu, serangkaian suara klik terdengar. Ketika Penatua Mutiara Spiritual melihat gas hitam, tangannya menyala. Pada saat yang sama, sinar cahaya keluar dari susunannya. Cahaya dan aura hitam saling terkait, memancarkan gelombang fluktuasi energi yang mengejutkan di seluruh ruang. Ras sesat, Heavens Beyond kami telah mampu melawan Anda selama bertahun-tahun. Anda tidak perlu serakah. Setelah mendengar kata-kata Penatua Mutiara Spiritual, ledakan tawa datang dari sisi lain barisan. Di masa lalu, Dao Surgawimu masih ada dan hampir tidak bisa melawan rasku. Sekarang Dao Surgawi telah rusak, apa yang harus kamu tolak dari kami? Udang kecil dari alam bawah saja tidak lagi cukup. Mendengar suara dari sisi lain barisan, lelaki tua itu mendengus dingin. Dengan perubahan gerakan tangan, cahaya pada susunan itu berubah menjadi pedang energi spiritual raksasa. Aura hitam juga berubah menjadi telapak tangan hitam besar. Bang! Telapak tangan hitam dan pedang raksasa energi spiritual bertabrakan. Dao Surgawi, bunuh! Penatua Mutiara Spiritual menggumamkan sesuatu dan kemudian berteriak. Kemudian, pedang energi roh raksasa memancarkan kekuatan dahsyat yang secara langsung menyebarkan telapak tangan hitam itu. Hahaha, Pak Tua Lingzu, itu saja untuk saat ini. Saya ingin melihat berapa banyak energi Dao Surgawi yang masih tersisa. Mengikuti suara ini,
aura hitam pada susunannya juga menghilang sepenuhnya. Di saat yang sama, di sisi lain formasi, sepasang mata merah juga bersinar di malam yang gelap. Pada saat ini, dalam aliansi jalan lurus, ketika Penatua Mutiara Spiritual dan yang lainnya melihat aura hitam telah menghilang, ekspresi mereka menjadi gelap. Aura hitam tadi jelas merupakan hasil karya beberapa sosok perkasa dari ras jahat. Alasan mengapa dia bisa mengikisnya juga karena mereka menggunakan formasi susunan untuk menemukan Dao Surgawi. Dia memanfaatkan celah itu dan masuk. Pada saat ini, tetua bertanduk banteng berkata kepada yang lain. Menurutku, ras jahat semakin arogan. Kita harus melakukan sesuatu. Setelah lelaki tua bertanduk banteng itu selesai berbicara, lelaki tua beralis putih itu juga ikut bergema. Juniorku itu mengatakan sesuatu. Kita harus meminta seseorang untuk memverifikasinya. Mendengar kata-kata tetua alis putih dan tetua bertanduk banteng, tetua mutiara spiritual mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada dua lelaki tua yang tidak banyak bicara itu. Pak Tua, Zheng Tian, aku serahkan masalah ini padamu. Mendengar perkataan lelaki tua itu, seorang lelaki tua dengan palu besar di punggungnya berkata kepadanya. Jangan khawatir, serahkan mutiara spiritual itu kepada kami. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, seorang lelaki tua yang memegang kipas bulu di sampingnya perlahan berkata. Semuanya, jangan khawatir. Entah dia mata-mata atau bukan, aku akan menyingkirkannya. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, di alam surgawi, di pegunungan 100.000, di pulau itu, Xiao Changtian sedang beristirahat di kursi goyang di tepi danau. Saat ini, Xiao Changtian juga melihat danau. Sebuah perahu kecil penuh orang perlahan menuju ke arahnya. Bukankah ini Ye Fan dan yang lainnya? Melihat Ye Fan dan yang lainnya semuanya berada di atas perahu, Xiao Changtian juga berdiri dari kursi goyangnya. Kemudian, dia melihat Daji dan Lin Ruomiao membawa wanita berbaju merah itu kepadanya. Tuan, kami menemukan pembunuhnya. Wanita inilah yang menemukan seseorang untuk menyerang dan membunuhmu. Lin Ruomiao berkata pada Xiao Changtian. Kemudian, Lin Ruomiao mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan meletakkannya di leher Hong Yi. Tuan, apakah Anda ingin saya menghabisinya saat itu juga? Xiao Changtian melihat tindakan Lin Ruomiao dan buru-buru berjalan mendekat. Dia datang ke sisi Lin Ruomiao dan perlahan melepaskan pisau dari tangannya. Biasanya dia tidak terlalu memperhatikan Lin Ruomiao ini. Bagaimana dia bisa dengan santainya menaruh pisau di leher orang lain? Kita harus tahu bahwa ini sangat berbahaya. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Lin Ruomiao. Ruomiao, beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Lin Ruomian bisa menjawab, wanita berjubah merah itu berkata pada Xiao Changtian. Xiao Changtian, berhentilah berpura-pura. Kamu membunuh kakekku, dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Mendengar kata-kata bersemangat wanita berbaju merah, Xiao Changtian juga tercengang. Apa sebenarnya yang dialami gadis berpakaian merah ini? Dia belum melihatnya sejak dia meninggalkan kota. Mengapa sekarang banyak berubah? Mungkinkah Xiao Changtian tiba-tiba teringat akan kondisinya? Peri bunga surgawi. Dia buru-buru mengeluarkan pil dari cincin interspatialnya. Daji, berikan pada wanita berbaju merah. Saat Daji mendengar perkataan Xiao Changtian, dia perlahan mengambil pil dari tangan Xiao Changtian. Dia sebenarnya ingin menggunakan racun untuk membunuhku. Xiao Changtian adalah seorang munafik. Saat ini, wanita berbaju merah mencibir pada Xiao Changtian. Saat Daji melihat wanita berbaju merah, dia tersenyum padanya. Nona, lihat ke sini. Saat berbicara, mata Daji menampakkan sinar merah jambu. Tersihir oleh Daji, mata wanita merah itu menjadi kabur. Kemudian, dia membuka mulutnya dengan patuh dan menelan pil yang diberikan Daji padanya. Saat Xiao Changtian melihat adegan ini, dia merasa sedikit emosional. Daji ini terlahir dengan wajah licik. Dia sangat menyukai pria dan wanita. Xiao Changtian menghela nafas lega saat melihat wanita berbaju merah menelan pil itu. Saat ini, Daji juga telah menyelesaikan kebingungannya tentang wanita berbaju merah. Wanita berjubah merah hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan luka di tubuhnya disembuhkan oleh gelombang energi. Melihat Xiao Changtian,
wanita berjubah merah itu berkata padanya. Jangan mengira aku akan berterima kasih padamu. Saya tidak akan melupakan balas dendam kakek saya. Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata wanita itu. Mungkinkah gadis berbaju merah ini belum pulih? Haruskah dia memberinya lebih banyak? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian memberikan beberapa pil lagi kepada Daji. Setelah Daji menerimanya, dia tidak ragu sama sekali. Dia memberikannya kepada wanita berbaju merah. Saat ini, wanita berbaju merah perlahan jatuh ke tanah. Melihat wanita berpakaian merah, Xiao Changtian, di tanah, dia juga berkata kepada Lin Ruomiao dan yang lainnya. Ruomiao, ajak gadis berpakaian merah itu istirahat dulu. Lin Ruomiao menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Changtian. Saat ini, Daji juga memahami sesuatu. Apakah tuannya akan menyiksa wanita ini secara perlahan? Kalau begitu, dia harus membantu tuannya dengan baik. Dengan pemikiran ini, Daji mengikuti Xiao Changtian dan berkata, Tuan, saya akan membantu kakak senior. Bab 643, jelas tidak di mata senior, 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian melihat Daji dan yang lainnya pergi dan berkata perlahan kepada yang lain. Semuanya, lakukan urusanmu sendiri. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Ye Fan dan yang lainnya mengangguk ke arah Xiao Changtian. Mereka semua berjalan ke pos mereka. Dari kelihatannya, guru seharusnya puas dengan tindakan kita. Ya, untungnya, kami memperbaiki kesalahan kami. Mari kita tidak bicara lagi. Saya akan pergi ke perpustakaan sutra untuk terus berkultivasi. Aku masih belum menemukan gambaran wanita cantik yang keluar dari kamar mandi terakhir kali. Pada saat ini, Futian juga berkata perlahan kepada yang lain. Kakak senior Futian, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. Saat ini, Di Wuzeng mengikuti di belakang Li Taibai dan berjalan menuju penyimpanan sutra. Kamu seorang praktisi pedang, untuk apa kamu menonton bersamaku? Saya hanya penasaran. Ketika Ye Fan dan yang lainnya pergi untuk menangkap wanita berpakaian merah, Xiao Changtian juga mengisi penyimpanan sutra. Pada saat yang sama, suara sistem terdengar di benak Xiao Changtian. Ding dong. Tuan rumah telah menyelesaikan kues perpustakaan sutra. Hadiah untuk tuan rumah adalah, tentang bagaimana baja ditempa. Misi selanjutnya adalah menempa senjata surgawi untuk setiap muridmu sesuai dengan buku. Saat suara sistem terdengar di benaknya, Xiao Changtian membuka panel sistem. Ketika dia melihat misinya, dia tiba-tiba sedikit tersentuh. Sistem akhirnya mendengarnya menangis. Misi macam apa yang dia berikan beberapa kali terakhir. Sekarang, dia akhirnya diberi misi normal. Belum lagi, sebagian besar peralatan di pulau ini dibuat sendiri. Akan mudah untuk menempa beberapa senjata untuk anak-anak nakal itu. Selagi dia memikirkan hal ini, dia juga berkata perlahan dalam pikirannya. Sistem, ambil hadiahnya. Ding dong. Permintaan host telah terdeteksi. Tuan rumah akan diberi imbalan. Silakan periksa dan terima. Bang, segera setelah sistem selesai berbicara, sebuah buku merah muncul di tangan Xiao Changtian. Hal ini juga terlihat oleh api neraka yang sedang lewat. Pemahaman senior terhadap ruang tampaknya telah meningkat. Saya ingat terakhir kali saya berada di Saint Spirit Sky, samar-samar saya masih bisa merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya. Saya tidak bisa merasakan apapun sekarang. Saat dia memikirkan hal ini, api neraka juga mulai mengamati dari samping. Jika dia tetap di sini, dia mungkin bisa menerima beberapa petunjuk dari seniornya. Xiao Changtian perlahan membuka bukunya. Ketika dia melihat isinya, dia tidak bereaksi tepat waktu. Kristal es hitam, apa ini? Xiao Changtian berkata perlahan dan mengerutkan kening. Kemudian, dia membalik ke halaman berikutnya dan melihat bola merah menyala tercetak di atasnya. Besi meteorik api surgawi, apa ini? Melihat hal-hal ini, Xiao Changtian mau tidak mau melemparkan buku di tangannya ke udara. Tampaknya dia masih terlalu muda untuk berpikir bahwa sistem akan memperlakukannya dengan lebih baik. Dia tidak menyangka bahwa dia harus bekerja untuknya. Apa yang tertulis di situ adalah semua hal yang tidak dia ketahui. Ketika api neraka melihat ekspresi Xiao Changtian, dia menghela nafas dalam hatinya. Melihat penampilan senior yang agak marah, kristal es hitam dan besi meteorik api surgawi ini jelas tidak masuk ke mata senior.
Itu adalah bahan tempat terbaik di alam manusia di surga. Dia bertanya-tanya apa yang senior gunakan untuk menempa senjata. Dengan pemikiran ini, api neraka dengan cepat berjalan mendekat dan membantu Xiao Changtian mengambil buku-buku di tanah. Senior. Melihat api neraka tiba-tiba muncul di hadapannya, Xiao Changtian perlahan mengambil buku itu dari tangannya. Api neraka, kamu kembali. Dia tahu bahwa target pendekar pedang adalah api neraka. Xiao Changtian juga sedikit lebih dekat dengan api neraka. Saat ini, api neraka berkata kepada Xiao Changtian, "Senior, apakah kamu tidak puas dengan kristal es hitam dan api surgawi? Besi meteorik." Mendengar perkataan api neraka, Xiao Changtian menghela nafas. Apakah menurut Anda saya akan puas dengan sistem buruk yang mengacaukan saya? Melihat Xiao Changtian menghela nafas, api neraka membenarkan pikirannya. Benar saja, senior memandang rendah besi meteorik api surgawi dan kristal es hitam ini. Dengan pemikiran ini, api neraka perlahan berkata kepada Xiao Changtian, "Senior, jika Anda ingin menempa material, menurut saya wilderness adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Itulah dunia pandai besi." Mata Xiao Changtian berbinar saat mendengar kata-kata api neraka. Dia perlahan berkata pada api neraka, "Apakah ada kristal es hitam yang mampu melawan besi hitam api surgawi?" Mendengar perkataan Xiao Changtian, api neraka mengangguk padanya. Kedua bahan ini diproduksi dari sana. Xiao Changtian menepuk pundaknya. Api neraka, terima kasih. Lalu, Xiao Changtian berjalan ke samping. Melihat Xiao Changtian pergi, api neraka mengangguk. Dia juga sangat senang bisa membantu senior. Pada saat yang sama, di alam manusia di surga. Kedua lelaki tua itu perlahan berdiri di udara. Keduanya memandang langit di depan mereka dengan bangga di mata mereka. Mereka adalah Zhengtian dan Mentian, yang keluar dari aliansi Jalan Lurus. Saudara Zhengtian, kami sudah memeriksa Green Bull Mountain ini dan Villa Pedang Surgawi. Memang tidak ada energi jahat. Mengapa kita tidak kembali? Zhengtian melambaikan tangannya pada Mentian. Saudara Mentian, menurut saya semuanya tidak sesederhana itu. Ras jahat itu punya banyak trik. Mereka mungkin memiliki semacam artefak magis yang melindungi aura mereka. Saya pikir kita harus pergi ke alam surgawi untuk melihatnya. Setelah Zhengtian selesai berbicara, Master Heavenly Sword Manor berjalan dari belakang mereka. Penatua Mentian, saya pikir apa yang dikatakan Penatua Zhengtian masuk akal. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Setelah meninggalkan aliansi jalan benar, pertama-tama mereka membantu Master Istana Pedang Surgawi memasang kembali kakinya. Dan karena dia belum melakukan perjalanan di Heavens Beyond selama ribuan tahun, Zhengtian dan Mentian juga meminta penguasa Istana Pedang Surgawi untuk memimpin jalan bagi mereka. Mentian ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata Master Istana Pedang Surgawi. Melihat Mentian ragu-ragu, Zhengtian perlahan berkata padanya, "Jangan ragu, Mentian, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, Zhengtian memimpin dan terbang menuju alam surgawi. Lagi pula, apakah kamu tidak tertarik dengan burung phoenix? Ayo kita lihat. Saya ingin melihat apakah itu ayam atau burung phoenix. Kata-kata Zhengtian juga menyentuh hati Mentian. Kemudian, keduanya terbang menuju alam surgawi. Melihat mereka berdua berdiri, Master Heavenly Sword Manor mencibir. Xiao Changtian, baju merah, tunggu saja. Dia harus membalas dendam atas patah kakinya. Bab 644, Penghancuran Alam Surgawi. Alam Surgawi, ratusan ribu pegunungan, siapa yang ingin pergi ke surga barbar bersamaku? Suara Xiao Changtian perlahan terdengar di pulau itu. Di depannya ada Ye Fan, Futian, dan murid lainnya. Sebenarnya ada alasan untuk mengumpulkan mereka di sini. Kelompok bocah nakal ini berpikir bahwa mereka tidak akan tinggal di penyimpanan sutra setelah mereka berjalan-jalan. Ia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah kelompok orang ini kembali, mereka akan menghabiskan sepanjang hari di penyimpanan sutra lagi. Akan lebih baik jika dia belajar keras di dalam. Dia masuk dan melihat semua orang sedang membaca novel. Semuanya tentang bagaimana seorang CEO yang mendominasi jatuh cinta padanya dan bagaimana seekor ayam bertelur. Yang lebih konyol lagi adalah Futian dan Di Wu Zeng sebenarnya bersembunyi di sudut dan berdiskusi secara intens. Ia mengira masih ada sedikit bibit bagus di antara murid-muridnya.
Si F Cek berjalan mendekat dan melihat gambar seorang wanita cantik keluar dari kamar mandi di depan mereka. Xiao Changtian sangat marah sehingga dia mengumpulkan semua orang di tempat. Pada saat ini, ketika Ye Fan dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka juga buru-buru berkata, "Tuan, ayo pergi bersamamu." Suara mendesing. Melihat antusiasme mereka, mood Xiao Changtian sedikit mereda. Tampaknya orang-orang ini belum mencapai titik tidak dapat disembuhkan. Xiao Changtian melihat sekeliling ke arah kerumunan. Lalu, dia perlahan berkata kepada Ye Fan. Kali ini, Ye Fan akan mengikutiku keluar. Ketika Ye Fan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga berjalan ke sisinya. Lalu, Xiao Changtian berkata kepada yang lain. Aku akan membawakan kembali beberapa hadiah untukmu ketika aku kembali dari perjalanan ini. Adapun apakah Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, itu akan tergantung pada kinerja Anda. Jangan tinggal di penyimpanan sutra sepanjang hari. Keluarlah dan berjalanlah lebih banyak. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian berkata kepada Ye Fan, "Ye Fan, ikuti aku." Ketika Ye Fan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga mengangguk padanya. Kemudian, dia mengikuti Xiao Changtian keluar dari Universitas 100.000. Setelah Xiao Changtian dan Ye Fan pergi, Diu Zeng dan yang lainnya juga berkumpul membentuk lingkaran. Apa maksud guru tadi? Dia menyuruh kami untuk tidak berendam di penyimpanan sutra. Saya mulai menantikan apa yang akan guru bawa kembali. Jika guru membawa kembali sesuatu, apakah saya dapat membuat ribuan kultivator berlutut? Saudara murid kelima, saya tidak membicarakan hal ini. Pada saat ini, Lin Ruomiao perlahan berkata, saya pikir guru ingin kita menerapkan apa yang telah kita pelajari dan mencobanya. Kakak senior Ruomiao benar. Dalam hal ini, meskipun binatang iblis di pegunungan di depan sedikit lemah, mereka masih sulit untuk dilewati. Di saat yang sama, naga air hitam yang sedang beristirahat di permukaan danau mendengar percakapan antara Diu Zeng dan yang lainnya. Melihat pegunungan di depan mereka, mereka juga berduka atas binatang iblis di pegunungan. Jika beberapa orang ini menyerang, binatang iblis di pegunungan 100.000 mungkin akan berada dalam kekacauan. Dengan pemikiran ini, naga air hitam dengan cepat menyelam ke dalam danau. Bagaimana jika orang-orang itu melihatnya dan memanfaatkannya sebagai preman? Pada saat yang sama, di luar dunia surgawi, sekelompok tamu tak diundang perlahan keluar dari ruangan. Inilah yang disebut alam surgawi. Melangkah keluar dari kehampaan, Zeng Tian sedikit mengernyit saat dia melihat dunia mini di depannya. Aura yang terungkap dari dunia surgawi terlalu lemah. Saat ini, Tian Jian juga datang ke sisinya. Tuan Zeng Tian, meskipun alam surgawi sedikit lemah, ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Zeng Tian perlahan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Tuan Tian Jian Manor. Jika itu masalahnya, mari kita musnahkan mesin virtual agung. Saat dia berbicara, pilar cahaya halus muncul di tangan Zeng Tian, dan dia hendak menyerang dunia surgawi. Zeng Tian, tunggu. Pada saat ini, Mentian yang kekar juga menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah makhluk hidup di dunia. Lebih baik kita turun dan menyelidikinya. Setelah mendengar kata-kata Mentian, Zeng Tian perlahan berkata kepadanya. Bodoh. Suara mendesing. Kemudian, dia mengabaikan Mentian dan menyerang alam surgawi dengan pilar cahaya di tangannya. Jika memang ada monster dari ras jahat, bukankah kita akan memperingatkan musuh jika kita masuk? Jika mereka semua dihancurkan secara langsung, dunia ini akan mati dengan layak kamu. Bang! Sinar cahaya menghantam alam surgawi dan langsung menyinari awan jamur besar di depan Master Istana Pedang Surgawi dan yang lainnya. Penciptaan dewa sangat menakutkan. Melihat awan jamur di depannya, Master Heavenly Sword Manor merasa sangat segar. Xiao Changtian, kamu pasti merasa putus asa sekarang karena melawanku. Tanpa merasakan aura apapun keluar, Zeng Tian melambaikan tangannya dan melarikan diri ke kejauhan. Bocah Tianjian, aku serahkan akibatnya padamu. Mentian, ayo kita pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Ketika Mentian mendengar kata-kata Zeng Tian, dia juga melihat ke arah dunia surgawi dan menghela nafas. Serangan Zeng Tian barusan seharusnya menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Dengan pemikiran ini, Mentian juga terbang ke kejauhan. Pada saat ini, Master Istana Pedang Surgawi perlahan-lahan tiba di depan dunia surgawi.
Meskipun aku tidak sempat melihatmu mati, pada akhirnya kamu kalah, hahaha. Saat dia mengatakan itu, Master Heavenly Sword Manor juga mengangkat pedang di tangannya. Jadi kamulah yang baru saja merencanakan sesuatu. Pada saat ini, suara dingin perlahan terdengar di benak Master Heavenly Sword Manor. Siapa? Siapa itu? Suara yang tiba-tiba itu mengagetkan Tuan Istana Pedang Surgawi. Dia mengayunkan pedang di tangannya ke udara. Pada saat ini, seekor burung phoenix dengan domain api tak berujung perlahan muncul di matanya. Feng, Phoenix, bagaimana ini mungkin? Senior Zheng Tian sudah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Master Heavenly Sword Manor merasakan esensi sejatinya terbakar. Ayam tua, kamu tidak bisa membiarkan dia merasa begitu nyaman. Pada saat ini, suara lain memasuki telinga penguasa Istana Pedang Surgawi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, barisan bidak catur hitam dan putih muncul di bawah Master Heavenly Sword Manor. Kemudian, anjing penelan surga yang menutupi langit dan menutupi matahari muncul di depan Master Istana Pedang Surgawi. Melihat mulut besar anjing penelan surga, pedang surgawi. Manor Master berkata dengan suara gemetar. Tun, anjing penelan surga. Pada saat ini, sebuah liontin giok transmisi suara muncul di tangan Master Heavenly Sword Manor. Hanya, bang, sebelum dia selesai berbicara, liontin giok di tangannya hancur. Apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, seekor kura-kura hitam dengan jumlah air laut yang tak terukur di sekujur tubuhnya muncul dalam pandangan Master Istana Pedang Surgawi. Bang, melihat pemandangan ini, tangan Master Istana Pedang Surgawi yang memegang pedang sudah gemetar. Pedang panjang itu telah jatuh ke tanah, dan Master Istana Pedang Surgawi merasa ingin menangis. Mati. Pada saat ini, cakar naga emas dengan aura suci turun dari langit. Dia langsung membunuh Master Heavenly Sword Manor dalam kehampaan. Bab 645, Jangan jatuhkan air matamu di celanaku, 1. Di rumah yang tenang di surga barbar. Pada saat ini, di aula utama kediaman, seorang lelaki tua sedang duduk di ujung meja. Ayah, mengapa kamu memanggilku? Pada saat ini, seorang pemuda yang berdiri di aula perlahan berkata kepada lelaki tua di kursi utama. Feng, bagaimana pengelolaan tambang langit hitam? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Li Feng perlahan membalasnya. Ayah, semua yang ada di tambang normal. Instruksi apa yang kamu punya? Mendengar perkataan Li Feng, Li Chaoyuan tersenyum puas. Bekerja keras. Saya menerima kabar bahwa leluhur akan datang untuk memeriksanya. Anda harus tampil baik. Ketika saatnya tiba, bisa atau tidaknya kamu diterima oleh leluhur akan bergantung pada dirimu sendiri. Mendengar kata-kata Li Chaoyuan, Li Feng pun ikut bersemangat. Nenek moyang yang lama, bukankah itu yang diturunkan dari nenek moyangnya? Itu adalah penciptaan abadi yang hidup. Jika nenek moyang lama menyukainya, maka dia akan mengolahnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Li Feng sangat bersemangat. Dia perlahan berkata pada Li Chaoyuan. Ayah, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Saat ini, Li Chaoyuan melambaikan tangannya pada Li Feng. Li Feng adalah satu-satunya putra dari garis keturunannya. Namun, setelah ia pensiun, belum tentu fraksi lain akan melirik posisi kepala keluarga. Dengan pemikiran ini, Li Chaoyuan perlahan berkata pada kehampaan di sekitarnya, Tutua, aku harus merepotkanmu untuk mengawasi Fenger selama periode waktu ini. Begitu Li Chaoyuan selesai berbicara, seorang lelaki tua berpakaian merah darah muncul di sampingnya. Jangan khawatir, Patriark. Saya akan menjaga Tuan Muda dengan baik. Setelah membalas Li Chaoyuan, sosok Penatua Tu menghilang karena terkejut lagi. Pada saat yang sama, di jalan kecil di surga barbar, Xiao Changtian membawa Ye Fan sepanjang jalan. Surga barbar berbeda dari alam surga lainnya. Ada suasana primitif di mana-mana. Di kedua sisi jalan berdiri pohon besi berwarna putih keperakan, daunnya panjang dan tipis seperti jarum perak. Saat ini, suara tapak kuda terdengar dari belakang Xiao Changtian. Bang, 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 diiringi serangkaian suara yang datang dari tanah, Xiao Changtian dan Ye Fan melihat ke belakang mereka. Di belakang mereka,
Li Feng memimpin beberapa pelayan dan menunggangi beberapa kuda ke arah mereka. Tuan muda, sepertinya ada seseorang di depan. Pada saat ini, seorang pelayan perlahan berkata kepada Li Feng. Li Feng melirik Xiao Changtian dan Ye Fan. Mereka hanyalah dua manusia biasa. Jika nenek moyang tahu bahwa manusia seperti semut ini bisa memasuki tambang langit hitam kita, lalu bagaimana saya bisa tetap bertatap muka dengan leluhur saya? Mendengar kata-kata Li Feng, para pelayan mengangguk. Ketika dia melewati Xiao Changtian, dia mengangkat cambuk panjang di tangannya dan ingin memukul Xiao Changtian. Ah! Li Feng dan yang lainnya terus bergerak maju. Kemudian, mereka mendengar teriakan di belakang mereka. Saat ini, Li Feng juga melihat ke belakang. Ye Fan sedang memegang cambuk pelayannya. Adapun pelayan sebelumnya, dia juga ditarik turun dari punggung kuda oleh Ye Fan. Pada saat ini, Li Feng memandang Ye Fan dengan sedikit marah. Seorang manusia biasa berani memprovokasi keluarga Li kami. Dia mendekati kematian. Saat dia berbicara, Li Feng juga secara pribadi menunggangi kudanya, berencana untuk secara pribadi mengalahkan Xiao Changtian dan Ye Fan di sini. Xiao Changtian mengerutkan kening saat dia melihat betapa tidak masuk akalnya Li Feng. Orang ini pasti anak kaya setempat. Namun, bukankah terlalu berlebihan jika meremehkannya seperti ini? Cincin interspatial Xiao Changtian menyala ketika dia melihat Li Feng mencabut pedang dari punggung kudanya. Bang! Sebelum Li Feng mencapai Xiao Changtian, kuda di bawahnya mulai bergoyang. Dia berbalik ke arah lain dan Li Feng terjatuh dari atas. Kemudian, kudanya pergi ke rerumputan di samping Xiao Changtian. Tuan muda, saat ini, pelayan keluarga Li melihat Li Feng terbaring di tanah dan buru-buru turun untuk membantunya berdiri. Berdiri dari tanah, Li Feng menepuk-nepuk debu di pantatnya. Dia melihat ke arah kudanya. Di atas kuda di samping Xiao Changtian, ada seikat ramuan spiritual. Kuda itu tampaknya sangat menyayanginya, dan ia tidak pernah mengangkat kepalanya. Melihat kuda itu, Li Feng juga sangat marah. Dia melemparkan pedang di tangannya ke arah kuda. Bang! Pedang itu terlempar, dan kapak muncul di tangan Ye Fan. Melihat serangannya dihalangi, Li Feng sangat marah. Kemudian, dia menyerang Xiao Changtian dengan agresif. Mencicit-mencicit. Di saat yang sama, sebuah suara perlahan terdengar di udara. Di tengah jalan, Li Feng melihat seekor monyet kecil berlari entah dari mana di bahu Xiao Changtian. Begitu monyet surgawi keluar, ia melompat ke depan Ye Fan. Dari mana asalnya? Melihat monyet dewa, Li Feng baru saja hendak meneriakinya ketika tubuhnya bergetar. Cek, bagaimana ini monyet kecil? Ini jelas merupakan monyet dewa. Monyet dewa yang memancarkan cahaya keemasan perlahan berdiri. Monyet dewa memegang tongkat panjangnya dan hendak memukul Li Feng dengan tongkat itu. Senior, jangan. Saat ini, Li Feng juga duduk di tanah dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Setelah beberapa saat, setelah Li Feng memastikan bahwa dia tidak terluka, dia perlahan melepaskan lengannya yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, Xiao Changtian sedang menatapnya dengan monyet dewa di pelukannya. Saat ini, Li Feng dengan cepat memeluk paha Xiao Changtian. Senior, aku tadi buta dan tidak melihatmu. Mohon maafkan saya. Xiao Changtian melihat tindakan Li Feng dan sedikit terkejut. Bukankah anak orang kaya ini tadi cukup sombong? Mengapa kamu memeluk pahamu dan menangis di sini? Hei, air matamu jatuh di celanaku. Saat ini, Xiao Changtian berkata kepada Li Feng dengan nada meremehkan. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Li Feng segera melepaskan celananya dan berkata perlahan. Senior, aku minta maaf. Aku akan membantumu menghapusnya. Sambil berbicara, Li Feng juga menggunakan lengan bajunya untuk menyeka celana Xiao Changtian. Pada saat yang sama, matanya juga menatap monyet surgawi dari waktu ke waktu. Dia takut dia akan menunjukkan kekuatannya dan membunuhnya di sini dengan tongkat. Tidak mudah baginya untuk mendengar kakeknya akan kembali. Jika dia mati di sini, bukankah kerugiannya terlalu besar? Xiao Changtian melihat Li Feng menatap monyet dewa dan memahami sesuatu. Mungkinkah anak ini takut pada monyet? Bab 646, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan membantu Anda. Beri dia pelajaran, 1. Di jalan kecil di surga barbar. Xiao Changtian memandang Li Feng, yang ada di depannya,
dan membawa monyet dewa itu kepadanya. Nak, apakah kamu menyukainya? Mendengar pedang Xiao Changtian satu, Li Feng juga mendongak. Dia melihat monyet dewa mengacungkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Melihat wajah tersenyum Xiao Changtian dan monyet dewa, dia jatuh ke tanah lagi. Monyet dewa sangat patuh dalam pelukan orang ini. Bisa dilihat hal itu. Orang ini kemungkinan besar adalah tuannya. Tuan dari monyet dewa. Memikirkan hal ini, Li Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia pasti baru saja ditendang kepalanya oleh keledai. Mengapa dia pergi dan mencari masalah dengan ahli seperti itu? Sekarang, Li Feng benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Melihat senyuman senior dan monyet dewa ini, tidak mungkin seperti itu. Mereka ingin menyiksanya sampai mati, bukan? Namun, selama dia dengan tulus mengakui kesalahannya, dia masih punya peluang. Ketika para pelayan keluarga Li melihat Li Feng tergeletak di tanah, mereka juga ingin pergi dan membantu. Tuan muda, kami di sini. Mendengar kata-kata pelayannya, Li Feng yang baru saja mengatur kata-katanya juga terkejut. Apakah anjing-anjing ini mencoba membunuhku? Dia dengan cepat meneriaki mereka. Kalian para budak, apa yang kalian inginkan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa senior ada di sini? Berlutut dan minta maaf kepada senior. Mendengar teriakan Li Feng, para pelayan juga tercengang. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah tersebut. Mereka semua berlutut dan meminta maaf kepada Xiao Changtian. Ketika Xiao Changtian melihat pemandangan ini, itu menegaskan pikiran batinnya. Orang-orang di dunia kultivasi sungguh aneh. Jiwer takut pada kura-kura, tapi hari ini, dia bertemu seseorang yang takut pada monyet. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian tersenyum pada Li Feng dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda tahu kesalahan Anda?" Saraf Li Feng tegang. Mendengar perkataan Xiao Changtian, dia menjawab secara refleks. "Senior, panggil saja aku Xiao Feng. Saya benar-benar buta sekarang dan tidak melihat senior di sana. Senior, maafkan aku." Mendengar perkataan Li Feng, Xiao Changtian menempatkan monyet surgawi di depannya. "Oh, itu Xiao Feng. Saya baru saja melihat Anda suka menari dan bermain senjata. Mengapa kamu tidak bermain dengan monyet kecilku?" Mencicit-mencicit. Bekerja sama dengan Xiao Changtian, monyet surgawi juga menggerakkan tubuhnya ke arah Li Feng. Melihat ekspresi Xiao Changtian dan monyet surgawi, Li Feng ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. "Senior, tolong lepaskan aku. Saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Saya memiliki ki spiritual, banyak sekali." Pada saat ini, Li Feng buru-buru mengeluarkan sekantong batu roh dari cincin interspatialnya. Melihat sekantong batu roh di tangan Li Feng, Xiao Changtian menghela nafas. Anak-anak kaya ini biasanya terlalu sombong. Untungnya kali ini dia bertemu dengan seseorang yang takut dengan monyet. Jika bukan karena monyet, dia mungkin akan mendapat masalah hari ini. Tidak, dia harus melatihnya dengan baik. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Li Feng, "Apakah kamu tahu cara menuju tambang langit hitam?" Mendengar perkataan Xiao Changtian, mata Li Feng berbinar. "Senior, kamu ingin pergi ke tambang langit hitam kan? Nyonya langit hitam itu milik keluargaku. Aku mengenalnya, jadi aku akan membawamu ke sana. Ada berbagai jenis biji di sana. Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan." Pada saat ini, Li Feng sepertinya sedang meraih sedotan penyelamat nyawa. Dia berharap senior ini akan melepaskannya demi tambang langit hitam. Mendengar kata-kata Li Feng, Xiao Changtian sangat senang. Dia tidak menyangka anak ini adalah tuan muda tambang langit hitam. Kalau begitu, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Lalu, dia perlahan berkata kepada Ye Fan di belakangnya. "Ya Fan, ayo ikuti Xiao Feng ke tambang keluarganya untuk melihatnya." Ketika Ye Fan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga mengangguk padanya. Melihat Xiao Changtian rela melepaskannya, Li Feng merasa lega. Untungnya, ada tambang di rumah. Kalau tidak, dia akan mati di sini hari ini. Dengan pemikiran ini, Li Feng segera membawa Xiao Changtian ke depan kudanya. Dia memimpin kudanya dan berkata pada Xiao Changtian, "Senior, tolong. Dan senior ini, kamu juga." Saat Ye Fan dan Xiao Changtian menaiki kuda mereka satu demi satu, dua pelayan muncul di bawah panggung. "Tuan muda, bagaimana dengan kita? Kalian, apa yang kalian lakukan?"
Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa senior menggunakan kuda Anda. Saat ini, Li Feng berteriak pada kedua pelayan itu. Setelah Xiao Changtian mendengar kata-katanya, dia perlahan berkata, Xiao Feng, bukankah aku menggunakan kudamu? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Li Feng segera menutup mulutnya. Dia memandang Xiao Changtian dan berkata perlahan, Senior, kamu memang menggunakan kudaku. Jangan khawatir, kudamu pasti yang terbaik di sini. Saat ini, Li Feng menepuk dadanya dan berkata pada Xiao Changtian. Karena kamu telah memberiku kudamu, apakah kamu akan berjalan ke sana? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Li Feng juga tercengang. Kemudian, dia melihat mata Xiao Changtian dan tersenyum padanya, Senior, kamu benar. Kudaku telah diminta olehmu, jadi aku akan menuntunnya untukmu. Xiao Changtian mengangguk puas. Tampaknya anak ini cukup pintar, tetapi kurang pandai. Di bawah tatapan kebencian Li Feng, pelayan itu juga menaiki kudanya. Setelah beberapa saat, di bawah pimpinan Li Feng, Xiao Changtian dan Ye Fan juga tiba di tambang langit hitam. Ketika dia sampai di pintu masuk tambang, Li Feng juga terengah-engah. Dia segera bersandar pada pilar untuk beristirahat. Dia awalnya berpikir bahwa dengan membantu Xiao Changtian memimpin kudanya, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit lebih banyak esensi purba untuk mencapai tambang langit hitam lebih cepat. Dia tidak menyangka pri aslinya tidak berguna. Xiao Changtian duduk di atas kuda, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia menambahkan esensi sejati pada kudanya. Kuda itu tidak berbeda dengan kuda manusia. Perjalanan ini telah melelahkan Li Feng. Ketika mereka tiba di pintu masuk tambang langit hitam, beberapa penjaga keluarga Li yang menjaga pintu melihat Li Feng terengah-engah. Dia segera berjalan mendekat dan menyapanya. Tuan Muda Li Feng, ada apa denganmu? Saat dia berbicara, seorang penjaga keluarga Li juga mengeluarkan botol airnya dengan cara yang menyanjung. Tuan Muda Li Feng, minumlah air. Kemudian, penjaga lain juga melihat Xiao Changtian di atas kuda Li Feng dan berteriak padanya. Siapa kamu? Beraninya kamu duduk di atas kuda Tuan Muda Li Feng. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan membantu Anda memberinya pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, penjaga itu mengangkat tombak di tangannya dan hendak menyerang Xiao Changtian. Saat ini, Li Feng, yang baru saja menyesap air, mendengar ini. Ia pun meludahkan ludahnya ke wajah penjaga di sampingnya. Pada saat yang sama, dia melemparkan botol air di tangannya ke penjaga lain. Bab 647, Fana itu luar biasa, 1. Surga Barbar, pintu masuk tambang langit hitam. Li Feng melemparkan botol air di tangannya ke belakang kepala penjaga. Iya, siapa itu? Pada saat ini, penjaga dengan tombak berbalik dan berkata perlahan. Apa yang kamu gumamkan? Pada saat ini, Li Feng juga datang ke sisi penjaga dan menendangnya. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Changtian di atas kuda dan berkata perlahan. Senior, bawahan ini tidak peka. Mohon maafkan dia. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Li Feng dan melihat ke arah penjaga di tanah. Dia perlahan turun dari kudanya. Dia sepertinya mengerti mengapa Li Feng, tuan muda ini, menjadi begitu sombong dan lalim. Ternyata lingkungannya selalu seperti ini. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Li Feng. Tidak apa-apa, bawa aku masuk untuk melihatnya. Saat ini, lebih penting baginya untuk menemukan kristal es hitam terlebih dahulu. Lebih baik dia tidak menonjolkan diri saat datang ke wilayah orang lain. Jika ayah pihak lain datang dan melihatnya mengajari putranya pelajaran seperti ini, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Mereka mungkin tidak akan membiarkannya masuk. Lagi pula, ayahnya mungkin tidak takut pada monyet. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Li Feng membawanya masuk. Senior, silakan masuk. Kemudian, di bawah pimpinan Li Feng, Xiao Changtian dan Ye Fan juga memasuki tambang langit hitam. Di tambang, para pekerja sedang mendorong gerobak roda 2 dan berjalan mengelilingi gunung. Ketika para pekerja melihat betapa hormatnya Li Feng kepada Xiao Changtian, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Siapa tahu? Namun, orang baik seperti apa yang bisa mengikuti Li Feng? Dia mungkin di sini untuk menindas kami lagi.
Siapa yang meminta kita berstatus rendah dan tidak berkultivasi? Saat ini, para pekerja mulai khawatir. Mendengar percakapan antar pekerja, terdengar suara perempuan muda di tengah kerumunan. Semuanya, jangan takut padanya. Dia hanya manusia biasa. Suara lembutnya bergema di seluruh tambang. Kemudian, seluruh tambang terdiam selama beberapa detik. Para pekerja memandang wanita berbaju biru di tengah kerumunan dan sedikit terkesan dan terkejut. Di tempat ini, siapapun yang berani mengatakan hal seperti itu pasti dikagumi. Lagi pula, terakhir kali dia mengatakan itu, dia sudah ditangkap dan diumpankan ke anjing. Xiao Changtian melihat wanita berjubah biru itu menunjuk ke arahnya, dan dia panik. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mungkinkah itu seorang kultivator abadi? Wajar jika keluarga kaya seperti mereka mempekerjakan beberapa petani. Sepertinya mereka akan mengambil tindakan terhadapnya. Li Feng mendengar suara wanita berbaju biru dan melihat ekspresi Xiao Changtian berubah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mungkinkah senior ini marah? Para pekerja terkutuk ini, mengapa mereka mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini? Seperti kata pepatah, sekali lagi, dua kali lagi, tidak lagi tiga kali. Senior telah melepaskannya karena rasa tidak hormat yang dia tunjukkan kepada senior di jalan kecil dan pintu masuk. Saat ini, senior akan membunuhnya di sini. Leluhur, saya masih muda. Aku ingin menemuimu. Saya tidak ingin mati. Memikirkan hal ini, Li Feng masih ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berkata perlahan pada Xiao Changtian. Senior, aku akan pergi dan menangani orang itu sekarang. Mendengar perkataan Li Feng, Xiao Changtian pun berkata padanya. Xiao Fengzi, tidak perlu. Dia benar. Aku hanya manusia biasa. Bagaimana itu? Apakah ada masalah? Tadi, Xiao Fengzi ini pasti ingin membuat alasan untuk kabur. Bukannya dia akan melakukan apapun untuk menyandera. Karena semuanya sudah seperti ini, dia akan menyerahkannya pada takdir. Bukannya dia belum pernah melihat kultivator abadi sebelumnya. Li Feng tidak menyangka Xiao Changtian akan mengatakan itu. Dia tercengang. Mungkinkah senior suka orang lain memanggilnya manusia fana? Memikirkan hal ini, Li Feng tidak mengambil keputusan. Namun, ada satu hal yang selalu benar, yaitu berlutut dan menjilat sepatu botnya. Dengan cara ini, nyawanya masih bisa diselamatkan. Ya, senior, kamu hanyalah manusia biasa. Manusia itu luar biasa. Semua orang yang hadir tidak mengerti apa yang terjadi ketika mereka melihat Li. Reaksi Feng. Namun, mereka juga tahu bahwa salah satu dari mereka benar. Itu berarti berlutut dan menjilat sepatu bot Li Feng, jadi dia juga ikut berteriak. Ya, senior adalah makhluk fana. Manusia fana itu luar biasa. Manusia itu luar biasa. Untuk sesaat, tambang itu dipenuhi dengan slogan betapa hebatnya manusia. Melihat reaksi Li Feng dan para pekerja di tambang, Xiao Changtian butuh waktu beberapa saat untuk bereaksi. Jadi tambang ini sangat ramah terhadap manusia. Karena itu masalahnya, mengapa dia dan Feng kecil membuang-buang waktu untuk membawanya. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Li Feng. Xiao Fengzi, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi dan melakukan urusanmu sendiri. Yavan dan aku akan baik-baik saja. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Li Feng pun ikut bersemangat. Senior, apakah kamu berencana melepaskanku? Saat dia sangat gembira, Li Feng mengangkat tangannya lagi dan berteriak. Manusia itu luar biasa. Melihat bagaimana tambang itu memperlakukan manusia dengan begitu hangat, Xiao Changtian merasa lebih nyaman. Baiklah, Xiao Fengzi, kamu bisa kembali bekerja. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Li Feng segera berlari ke samping. Setelah bersandar di dinding, Li Feng memandang Xiao Changtian. Cek, nyawanya akhirnya terselamatkan. Manusia itu luar biasa. Dengan pemikiran ini, Li Feng bersandar ke dinding dan duduk. Setelah Li Feng pergi, Xiao Changtian juga membawa Ye Fan ke sisi tambang. Pada saat yang sama, wanita berpakaian biru dalam kelompok pekerja memandang Xiao Changtian dan Ye Fan. Dia meletakkan tangannya di sudut mulutnya dan perlahan berkata, orang ini menarik. Pada saat yang sama, sosok Penatuatu perlahan muncul di sudut tambang. Melihat Xiao Changtian yang sedang berjalan di sekitar tambang, matanya berbinar. Setelah Li Feng meninggalkan aula keluarga Li,
dia mengikutinya secara rahasia. Namun, karena kera dewa, dia tidak berani menyerang dengan santai. Setelah melihat nyawa Li Feng tidak dalam bahaya, Penatua Tu pun bergegas menuju aula keluarga Li. Masalah ini terlalu besar untuk dia tangani. Dia harus memberitahu kepala keluarga. Di sisi lain, Xiao Changtian juga sampai di sebuah gua. Melihat gua ini, Xiao Changtian juga senang. Gua ini seharusnya menjadi gua kuno yang menyimpan kristal es hitam yang dijelaskan dalam buku. Berpikir demikian dalam hatinya, Xiao Changtian juga ingin membawa Ye Fan ke dalam gua. Saat ini, suara lembut terdengar lagi. Jangan memasuki tempat ini dengan santai.